نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah SWT sebagai tugas utama kita kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan di pembahasan lalu dari kitab Jawahir Al-Quran daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu wa nabihi bi ulumi darini amin. Terakhir masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir ayat pada surat Saffat dan surat As-Saffat dan Sad, surat Sad, dan kita pada surat Az-Zumar. Pada surat Az-Zumar ada 16 ayat berupa rangkaian ayat Jawahir yang berisi ayat-ayat tentang ma'rifatullah. Itu firman Allah Ta'ala, qaulu Ta'ala wa min surati Zumar 16 ayatan. Dari surah Az-Zumar ada 16 ayat daripada ayat Jawahir. Qaulu Ta'ala itu diantaranya firman Allah SWT itu pada rangkaian ayat keempat sampai ayat ke-6 surah Az-Zumar, surah ke-39. Itu hampir insyaallah lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Seandainya Allah berkehendak siapa Allah untuk ayyattakhidha, untuk mengambil siapa Allah itu akan anak, waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha, pastilah Allah akan memilih dari apa yang dia ciptakan, ma yasha, apa yang dia kehendaki. Subhanahu, maha suci dia, wallahul wahidul qahhar, dialah Allah yang maha esa lagi maha qahhar, maha memaksa atau maha perkasa. Yakni lau aradallah, seandainya saja Allah berkehendak, ya. Seandainya, ya itu tentu tidak terjadi. Tapi seandainya Allah berkehendak untuk mengambil daripada anak, ya, pasti Allah akan mengambil dari ciptaannya apa yang dia kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dari ciptaannya, seandainya Allah mau mengambil anak, lakhtaro, pasti Allah akan memilih, lastofa lakhtaro, Allah akan memilih dari
Apa yang Allah ciptakan itu apa yang dia kehendaki, ini malaikat. Sebagian ahli tafsir yang maksud yang Allah ciptakan itu adalah al-malaikah. Ya. Sebagaimana firman yang lain yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 17, "Lau aradana an nattakhidha lahwan latakhadnahu min ladunna." Kami ingin mengambil satu lahwan, satu hiburan, kami akan menjadikan itu dari sisi kami. Kemudian Allah sucikan zatnya dari segala yang tidak layak dengan ucapan subhanahu. Maha suci dia dari segala yang tidak layak. Termasuk maha suci dari kebut. Allah perlu kepada anak, kepada segala apapun. Ini subhanahu tanzihan, sebagai pensucian pada Allah dari hal tersebut dan dari segala yang tidak layak bagi kemahasucian Allah. Wallahul wahidul qahar, dialah Allah yang maha esa lagi maha memaksa, maha perkasa. Khalaqas samawati wal ardh. Allah menjelaskan dalam ayat itu bahwasanya Allah tidak memiliki anak sebagaimana yang disangkakan oleh para orang-orang bodoh dari orang musyrik tentang malaikat. Malaikat itu seolah-olah mereka bilang banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Sedangkan mereka sendiri menyukai anak laki dan tidak menyukai anak perempuan. Hanya Allah singgung, alakumuz zakaru walahul untha. Apakah bagi mereka itu, bagi alakumuz zakar, apakah bagi kalian itu laki-laki, walahul untha, sedangkan bagi Allah itu kamu tujukan anak perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza, sesungguhnya itu satu pembagian yang timpang. Bagaimana mereka katakan giliran Allah dikatakan malaikat itu anak perempuan Allah, dan mereka memilih anak laki-laki. Itu satu pembagian yang timpang. Ya Allah tidak butuh itu. Seandainya Allah menghendaki mengambil anak, pasti Allah akan memilih siapapun yang Allah kehendaki. Karena semua adalah milik Dia. Ya. Juga sebagaimana disangkakan oleh Yahudi dan Nasara tentang Uzair. Yang mana Yahudi mengatakan itu anak Allah, Nasara mengatakan Isa ibnullah. Isa itu anak Allah, na'udzubillah. Subhanallah, maha suci Allah. Ya. Dan ini perkara yang tidak terjadi, jelas. Ya. Artinya lau, seandainya, maka Allah menggunakan lau. Lau itu untuk tamanni, yang dikatakan muhal untuk wuku atau sulit, sesuatu yang sulit terjadi atau sama sekali tidak mungkin terjadi. Ya. Atau tamanni itu ya itu tadi, mengharap tawaqqu'u syai'in asura atau ta'adzara wuku'uhu au imtana'ah wuku'uhu. Jadi tamanni itu mengharap sesuatu yang sulit untuk diwujudkan atau sama sekali tidak mungkin diwujudkan. Itu tamanni, berangan-angan. Ya, berangan-angan. Ini berharap sesuatu yang sulit diwujudkan. Seperti seorang fakir mengatakan laitali malan fa'ahujjah. Laitali malan fa'ahujjah. Duh, seandainya saya punya harta sehingga saya bisa haji. Bisa jadi tapi sulit. Laita, seandainya itu tamanni. Atau sama sekali tidak mungkin terjadi, itu namanya tamanni. Angan-angan. Seperti ini. Lau arada, nggak mungkin terjadi. Cuma Allah mengungkapkan ini supaya untuk membodoh-bodohkan orang yang musyrik, tajhil, untuk tajhil kepada mereka atas dakwaan mereka bahwa Allah itu punya anak. Seandainya Allah mau mengambil anak, Allah akan pilih dari makhluknya menurut apa yang Dia kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh
si orang musyrik yang mereka mengatakan malaikat itu banatullah. Itu kan ucapan mereka sendiri. Seandainya Allah mau, Allah pilih apa yang dia kehendaki, bukan yang mereka kehendaki. Seandainya saja Allah mau seperti itu. Tapi itu sesuatu yang tidak terjadi. Muhal. Kemudian walau aradna nakadzala wal taqadna min ladunna innakunna fa'ilin. Qul in kana rahmani waladan fa ana awwalul abidin, juga sebagaimana sebagaimana firman yang lain, qul, katalah Muhammad, in kana rahmani waladan, jika ada bagi Ar-Rahman itu walad, anak, fa ana awwalul abidin, maka sayalah, kata Rasulullah, yang pertama kali menyembah anak Allah itu. Seandainya Allah punya anak. Tapi menurut ahli tafsir yang lain, ana awwalul abidin ay ana awwalul mustangkifin. Al-abidah bukan dari abada ya'budu. Ada yang mengatakan abidin itu dari abidah ya'budu. Istangkafa. Saya yang pertama kali akan mengingkari. Fa ana awwalul abidin. Menurut tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan itu dari abada ya'budu. Saya pertama kali menyembah. Seandainya Allah itu punya anak. Tapi tidak mungkin. Karena berhubung tidak punya anak, maka Rasulullah tidak menyembah anak Allah, tapi menyembah hanya kepada Allah. Seandainya Allah punya anak, karena beliau kekasih Allah, orang pilihan Allah, pasti beliau sendiri yang pertama kali menyembah. Tapi lau itu sekali lagi tidak mustahil, ya, tidak. Seandainya saja ada. Ya. Dan boleh taklikus syarat alal mustahil. Boleh menggantungkan syarat atas sesuatu yang mustahil. Karena tujuannya si mutakallim. Tujuannya orang yang bicara. Itu boleh. Kemudian subhanah. Maksudnya Allah, Allahul wahidul qahhar, dialah Allah yang maha tunggal, lagi maha perkasa. Yang maksudnya Allah dari semua itu. Allah itu al-wahidul ahad, al-fardus somad. Allah itu yang tunggal, Esa, Al-Fardu yang sendirian, As-Somad tempat bergantung. Alladzi kullu syai'in indahu ladaihi abdun ladaihi, yang mana semuanya adalah hamba bagi Allah SWT, semua adalah milik Dia. Fakirun ilaih, semuanya fakir kepada Dia. Dan tidaklah Dia itu fakir kepada sesuatu apapun. Tidaklah Allah itu fakir kepada sesuatu apapun. Maka mustahil Allah mengambil anak sebagainya. Karena ghaniyun an kulli ma siwah wa muftaqirun ilaihi kullu ma ada. Allah itu maha suci, maha kaya dari segala yang selain Dia, dan justru yang lain selain Dialah yang memerlukan kepada Dia. Dan Dia juga maha qahar, maha memaksa, maha perkasa, sehingga semuanya tunduk pada kekuasaannya. Kemudian khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah mencipta khalaqas samawati wal arda. Allah mencipta langit, 7 lapis langit dan bumi bil haqqi, dengan kebenaran. Bukan karena abasa, bukan karena bukan karena tujuan sia-sia. Ada hikmah, ada kebenaran. Allah ciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Yukawwirul laila 'alan nahari. Allah menggolong malam atas siang. Wa yukawwirun nahara 'alal laili. Dan Allah menggolong siang atas malam. Memasukkan malam atas siang. Dan memasukkan siang atas malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dan Dialah Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Segala sesuatu, semua itu, matahari, bulan, semuanya yajri, berlaku, beredar, li ajalin musamma, hingga ajal, batas waktu yang musamma, yang ditentukan. Ala huwal azizul ghaffar. Ketahuilah, Dialah Allah yang maha perkasa, lagi maha pengampun.
Allah yang cipta langit dan bumi. Allah juga memasukkan siang atas malam. Dalam firman yang lain, yughshil laila an-nahar wa yughshil laila an-nahar. Allah memasukkan, menutupi malam kepada siang, menutupkan malam kepada siang. Ya. Ini masuk satu atas yang lain. Seperti yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bil lail, seperti dalam firman yang lain. Yulijul laila min nahar, Allah memasukkan malam fin nahar kepada siang. Wa yulijul nahara bil lail, masukkan malam kepada siang kepada malam. Ya. Itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama yang tadi, yang menutup. Ya, dengan datangnya malam itu seolah-olah menutup siang. Karena datang dari timur. Matahari tenggelam di barat. Di timur sudah ada kegelapan. Sudah ada mulai muncul kegelapan di arah timur. Tapi di barat memang masih kelihatan agak terang. Karena masih ada berkas cahaya matahari yang barusan tenggelam. Walaupun maghrib ada refraksi sinar. Refraksi sinar itu. Sehingga ada berkas cahaya yang masih tersisa. Tapi di timur sudah mulai gelap. Maka seolah-olah malam ini menutupi siang. Siang datang dari timur. Cahaya fajar merekah. Namanya cahaya fajar hakikatnya adalah berkas cahaya matahari yang bakal terbit. Malam terang. Sehingga seolah-olah dimasukkan. Yughshil laila nahar. Malam itu seolah ditutupkan oleh Allah kepada siang. Ditutupkan pada siang. Atau dimasukkan kepada siang. Siang dimasukkan pada yulijun nahara bil lail. Memasukkan, itu penafsiran pertama, memasukkan siang pada. Penafsiran kedua, yang dimaksud yukawwirul laila 'ala nahar ka'annura 'ala lail, Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam, yakni seperti pendapat Imam Hasan Basri Al-Kalbi, ya maksudnya yungkisu minal laili fayazid bin nahar. Itu Allah mengurangi sebagian daripada malam sehingga dimasukkan kelebihannya pada siang. Kadang matahari itu lambat terbit, kadang matahari itu lebih cepat terbit. Seperti sekarang lebih cepat terbit, jam 5 sudah tulu. Jam 5 lebih. Kadang sampai akhir, setengah 6 baru tulu. Jadi itu yang dimaksud memasukkan siang pada malam, yang lebihnya dimasukkan ke bagiannya siang. Lebihnya malam itu. Atau kurangnya di bagian malam dimasukkan, lebihnya itu pada siang, sebaliknya. Itu penafsiran kedua daripada yulijul laila bin nahar wa yujul nahara bil lail. Itu yang bahasanya kalau surah Az-Zumar ini yukawwirul laila 'alan nahar yukawwirun nahara 'alal lail. Ya. Yukawwirun nahar yukawwirun nahara 'alal lail. Kemudian dan puncaknya kurangnya malam atau kurangnya siang itu 9 jam. Puncaknya lebihnya malam atau siang itu 15 jam. Takwir itu maksudnya menggulung. Kawarul imamah itu menggulung imamah. Yukawwir. Asal maknanya takwir itu menggulung. Melipat atau menggulung atau mengumpulkan. Yukawwir atau yulijul laila atau yughshil laila nahar. Ada beberapa bahasa dalam Quran itu. Yughshi itu seolah-olah menutup perlahanan. Terus menutupnya itu dari segi menutup malam kepada siang, maka dia yughshil laila nahar. Dilihat dari sisi yulij, itu memasukkan sesuatu kepada yang lain. Dari sisi perlahan-lahannya itu yukawwir, melipat untuk menggulung. Wasakhara syamsa wal qamara, Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma, semuanya berlaku
beredar kepada batas waktu yang tertentu, ajalin musamma. Jadi Allah mengabarkan bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Allah lah yang memiliki semuanya, mengatur semuanya, membolak-balikkan siang dan malam. Dan Allah yang menundukkan semua berlakunya itu semua. Dan silih bergantinya siang dan malam. Semua Allah yang mengaturnya. Usakhara syamsa wal qamar kullu yajri ila li ajalin musamma muddah ma'lumah indallah. Tsumma tanqadi yaumil qiyamah. Semuanya beredar kepada ajalin musamma sampai batas waktu yang tertentu yaitu hari kiamat. Penafsiran lain batas waktu tertentu itu yang sudah Allah tentukan setiap hari dan malamnya. Itu maksud ajalin musamma. Ala wal azizul ghafar. Ketahuilah Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Ghaffar, Maha Pengampun. Aziz itu perkasa, tapi bersama keperkasaan Allah, Allah juga Maha Pengampun bagi orang yang taubat kembali pada Allah SWT. Bahwa dia mengakui dosa, ya, beristighfar, sadar pada Allah Ta'ala, maka Allah menerima taubat. Khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang mencipta kalian dari nafsin wahidah, dari satu jiwa. Jiwa yang satu itu Adam alaihissalam. Subhaja'ala minha zawjaha. Kemudian Allah menjadikan dari satu jiwa yang satu itu Adam alaihissalam, zaujaha, Allah jadikan pasangannya itu Hawa. Zaujun itu pasangan, baik suami atau istri. Zaujun. Cuma di bab fikih, terutama di faraid, memang dibedakan antara zaujun dengan zaujah supaya tidak rancu. Karena faraid itu kan bahas waris. Ada suami, ada istri. Supaya tidak rancu, maka disebut zaujun sama zaujatun. Sebetulnya zaujun itu ya pasangan. Baik suami atau istri sepasang. Namanya zaujun. Jadi nggak usah heran di sini zaujuha itu maksudnya zaujuha itu kembali ke nafsin. Satu jiwa, sebab jiwa itu dianggap muannas. Jiwa itu dianggap feminim, dianggap feminim, perempuan. Maka domirnya itu ha. Kata gantinya bukan hu tapi ha. Tsumma ja'ala minha zaujaha. Kemudian menjadikan siapa Allah minha dari jiwa yang satu tadi zaujaha pasangannya yaitu Hawa. Jiwa yang satu tadi itu Adam. Adapun nafsun itu tadi satu jiwa, memang nafsun itu kalimatnya itu muannas. Bukan orangnya. Kalau nafsun yang dimaksud Adam. Tapi kalimat nafsun sendiri dianggap muannas. Seperti narun, api itu dianggap muannas. Narullahil muqadah, bukan muqadu. Tapi muqadatu. Karena nar itu dianggap perempuan, dianggap muannas. Jadi Allah lah kalau aku Allah mencipta kalian dari satu jiwa itu Adam. Kalau minas zauja, Allah menjawab ja'ala minas zauja. Kemudian Allah jadikan dari satu jiwa dari pasangannya, ini Hawa. Dinamakan Hawa karena khuliqa min hayyin. Karena dicipta dari sesuatu yang hidup, yaitu Adam. Maka dikatakan Hawa. Kemudian kenapa? Karena Hawa dicipta dari Adam, yaitu dari tulang rusuk yang
kiri, min dilail aisar, min dilil aisar. Itu rusuhnya Adam yang kiri. Maka disebutlah dia Hawa karena dicipta dari Hayyun, dicipta dari makhluk hidup, itu dari Adam. Kalau Adam disebut Adam, Adam artinya permukaan tanah karena memang dicipta dari situ. Dari turab. Allahu a'lam. Wa anzala lakum minal an'ami. Dan Allah turunkan bagi kalian daripada an'am. Daripada hewan ternak. Ya. Makna inzal di sini menurunkan maksudnya insya. Allah cipta, bukan berarti turunkan dari anu. Kecuali kambing kibasnya Nabi Ibrahim itu memang langsung dari Allah. Tapi maksudnya inzal di situ anzalna wa anzala lakum minal an'am, kami turunkan bagi kalian daripada an'am hewan ternak, sapi, kambing, unta, itu maksudnya Allah cipta untuk kamu. Seperti firman Allah yang lain, anzalna alaikum libasa. Kami turunkan pada kalian pakaian, maksudnya bukan berarti pakaiannya diturunkan. Tapi Allah cipta tumbuhan yang kapas ya, yang bisa digunakan untuk menenun pakaian. Menggunakan kalimat anzala. Kemudian ada lagi yang menafsirkan Allah lah yang menurunkan air yang menjadi sebab tumbuhannya itu tumbuh, sehingga tumbuhan itu bisa tumbuhannya itu bisa dinikmati oleh hewan ternak buat makanan kambing. Makanya kalimatnya anzala, ada yang menafsirkan begitu. Anzalakum minal an'am. Ya, Allah turunkan bagi kalian dari an'am. Dari hewan ternak. Jadi maksudnya bukan hewan ternak yang diturunkan. Allah turunkan air itu menumbuhkan tumbuhan, nah tumbuhan itulah yang dimakan oleh hewan ternak. Ya. Sehingga mereka berkembang biak. Ada lagi yang menafsirkan kata anzalna, anzala alaikum lakum minal an'am, kami turunkan bagi kalian berupa an'am, maksudnya ja'alakum nuzulan. Kami jadikan bagi kalian an'am hewan ternak tadi nuzul, hidangan. Itu maksudnya anzal. Samaniyata azwaj. Ya, 8 pasang. 8 asnaf, 8 kelompok. Ya. Ada 8 kelompok itu tafsirannya di surat Al-An'am sudah jelaskan di surat Al-An'am. Minal dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Qul a'adzakarani harama min unthayaini am syamalan hamul unthayain. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Itu. Jadi 8 samaniyata azwaj. Dha'n, dari dha'n itu 2, biri-biri, ma'az itu kambing kacangan. Wa minal ibil, unta, wa minal baqar. Masing-masing 2 samaniyata azwaj. 8 pasang yang sudah disebutkan di surat Al-An'am ayat 143, 144. Itu yang dimaksud samaniyata azwaj di surat Al-An'am 183, 184. Wa minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Terus juga di ayat 143, 144. Di surah Al-An'am 143, 144. Di 143 wa minad dha'ni itsnaini wa minal ma'zi itsnain. Ayat 144 wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Samaniyata azwaj. 8 pasang. Allah turunkan semua ini an'am. Makanya dari situ ulama mengambil bahwa yang dimaksud an'am itu adalah unta, sapi, kambing. Kambing itu baik itu dhon, kambing gibas, kambing biri-biri, atau ma'az, kambing biasa. Ini jumlahnya samaniyata azwaj. 8 pasangan. 8 yang 4 pasang kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu samaniyata azwaj.
Allahu a'lam. Kemudian ya, Allah turunkan bagi kalian itu dari An'am. Yang berpasang tadi. Yakhluqukum min butuni ummahatikum. Allah mencipta kalian. Min butuni ummahatikum, daripada perut ibu-ibu kalian, khalqan min ba'di khalqin. Satu ciptaan setelah satu ciptaan. Fi dhulumatin salas, dalam kegelapan yang 3. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Tuhan kalian. Yang disebut sifatnya tadi, dzalikumullah, itulah Allah Rabb kalian. Lahul mulk, hanya baginya segala kekuasaan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Di sini lagi-lagi bantahan terhadap akidahnya Al-Wahabiyah. Akidah rububiyah, apa? Tauhid rububiyah sama tauhid uluhiyah. Di sini disebut dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu, bukan la robba ilahu. Jadi menunjukkan Rabb, ilah ya sama. Rabb itu Allah, ilah Allah. Tidak ada pemisahan sendiri tauhid uluhiyah terus tauhid rububiyah, terus konsep dia yang mengatakan bahwa orang jahiliyah itu lebih bertauhid dari penyembah kuburan karena orang jahiliyah itu katanya masih mengakui tauhid rububiyah. Kata innalillah wa inna ilaihi raji'un, sesat dan menyesatkan. Ini yang menyebabkan pembantaian, menghalalkan darah sesama muslim. Ini akibat ulah konsep tauhid tadi yang kacau. Tauhid rububiyah, sehingga berani mereka mengkafirkan sesama ahli kiblat, menyebut orang yang ziarah kubur sebagai penyembah kubur. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak buktinya termasuk ini. Rabbukum la ilaha illahu la robba. Rabb ilah ya Allah. Nah, ada tauhid rububiyah. Orang mengakui Allah sebagai Rabb, ya berarti dia cacat uluhiyahnya sama. Sebagaimana Allah tidak mengakui Allah sebagai sesembahan, ya cacat rububiyahnya, meskipun Allah dia mengatakan ini yang cipta semua Allah. Tidak ada konsep tauhid sepertiga, 2/3, tidak ada. Tidak bertauhid, dia tidak bertauhid. Yang ada cuma muahid sama syirik, itu saja. Tidak bertauhid berarti syirik, tidak ada tauhid sepertiga. Terus dikatakan orang jahiliyah lebih bertauhid, ajib. Terus buat apa diutus Rasulullah SAW? Memang mereka bertauhid. Sangat-sangat absurd konsep tauhidnya mereka. Kemudian fa'anna tusrafun, maka bagaimana mereka bisa dipalingkan dari Allah? Sudah jelas buktinya. Fa'anna tusrafun. Jadi sini kan kalimat-kalimat fa'anna tufakun, tusrafun, gimana mereka bisa dipalingkan, gimana mereka bisa ditipu. Ya, setelah Allah menjelaskan bahwa ini semua ciptaan Allah, ini mungkin ada sebagian kesadaran bahwa semua itu ciptaan Allah. Nah, kalau kamu tahu itu ciptaan Allah, kenapa kok bisa dipalingkan untuk menyembah kepada selain Allah? Berarti kan ini bukan pengakuan dari Allah, ini justru kecaman. Kalau kamu tahu itu, kenapa kamu tidak nyembah Allah, kan gitu. Bukan Allah mengakui ini tauhid dia mengetahui tauhid rububiyah. Enggak. Dari mana mereka bisa memahami seperti itu? Ana yufakun, gimana mereka bisa ditipu di ayat yang lain? Karena tusrafun itu. Selalu ayat model ini pasti Allah tutup dengan pertanyaan kenapa? Mereka itu bisa dipalingkan dari menyembah kepada selain Allah. Kalau memang sudah tahu bahwa semua itu yang mencipta adalah Allah. Ini kan pertanyaan istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran. Kok bisa mereka itu dipalingkan? Fa'anna tusrafun. Bagaimana kalian dipalingkan, kata Allah. Bagaimana kalian itu dipalingkan, wahai musyrikin Makkah, wahai orang-orang musyrik.
Kalian tahu itu semua yang cipta Allah. Gimana kalian bisa dipalingkan? Alam taro anna Allah anzala minas samai ma'an. Itu selesai rangkaian ayatnya. Itu dari dari ayat 4 sampai ayat 6. Rangkaian berikutnya itu dari ayat 21 22. Ayat 21 22. Alam taro, tidakkah kau lihat ya Muhammad? Annallahu anzala minas sama. Ini tujuannya kita kepada Rasul SAW, tapi juga berlakunya kepada kita semua, kita yang lebih pantas untuk tafakkur. Alam taro anallaha anzala minas sama, karena dengan tafakkur itu bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah. Dengan Rasul SAW sudah berada dalam puncak keimanan, kalau beliau saja disuruh memperhatikan bagaimana umatnya akan begitu. Itu berlaku untuk semua khitab-khitab di Quran yang ditujukan pada Rasul, kecuali pengkhususan bagi Rasulullah SAW, kecuali pengkhususan bagi beliau ya. Tapi selain pengkhususan pada beliau, maka khitab yang ditujukan pada Rasul itu kaidahnya berlaku juga untuk umatnya. Atau kadang Allah menghitab Rasul, tapi yang lebih dimaksud itu umatnya sebetulnya. Alam taro anallahu anzalna samai ma'an, tidakkah kau melihat bahwasanya Allah yang menurunkan dari langit itu air? Fasalakahu yanabi'a fil ardi. Kemudian salakahu, Allah tempuhkan jalan. Allah tempuhkan air itu. Allah salurkan air itu yanabi'a fil ardi, menjadi mata air di dalam bumi. Salakau, yani Allah masukkan air itu ke dalam bumi sehingga menjadi yanabi, menjadi uyun, menjadi mata air. Fil ardi, di dalam bumi. Maka Imam Sya'bi seorang tabi'in mengatakan kullu ma'in fil ardi fa minas sama' nazal. Semua air yang ada di dalam bumi itu sumbernya dari langit, adanya mata air itu. Sebelum para ahli geologi menemukan yang namanya sumur artesis dari aliran, atau menemukan aliran sungai di bawah tanah, maka Quran sudah menyebut itu. Di sini, di surat Az-Zumar, juga di surat Ar-Ra'du, sudah lalu ayatnya sudah kita bahas. Ya. Alam taro anallahu anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a. Sehingga Allah salakahu, mengalirkan air itu, ini ke bawah, ke dalam bumi, ada khala memasukkannya. Yanabi'a sebagai mata air fil ardi, di dalam bumi. Tsumma yukhriju bihi zar'an. Kemudian Allah mengeluarkan dengan air tadi zar'an, tetumbuhan. Mukhtalifan alwanuhu, yang berbeda-beda warnanya. Ada ahmar, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Bukan kampanye nih. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Ya. Gitu. Allah tumbuhkan macam-macam tumbuhan yang warnanya bermacam-macam. Tsumma yahiju, kemudian mengering tumbuhan itu. Fatarahu, maka kau melihatnya, melihat zar'an, tumbuhan tadi. Ba'da khudrati wa nadrati, setelah hijaunya tumbuhan tadi, wa nadrati, dan segarnya tumbuhan tadi, kau lihat tarahu musfarran, kau lihat menguning tumbuhan yang hijau tadi. Setelah hijau, dalam waktu tertentu, maka mereka berubah menjadi menguning. Ya, zar'an ini lebih ke tanam-tanaman seperti gandum, padi, itu zar'an. Ada lagi samarat itu buah-buahan. Kan gitu, padi, gandum itu kan sebangsa itu kan menguning. Setelah hijau, sudah waktunya panen, dia menguning. Tsumma yaj'aluhu hutama, kemudian Allah jadikan tanaman itu hutam, hancur, futatan, mutakasiran, bagian-bagian yang remuk, yang hancur. Ya, setelah kuning
Sudah tua, dihancur, ditiup angin. Di surat Al-Kahfi itu. Ya, sebelum ayat itu ya kamain ansun sama imam. Waqtalu min batal fasbah hasyiman tadruhu riyah. Fasbah hasyiman tadruhu, maka menjadilah tumbuhan itu menjadi hasyim, menjadi hancur. Tadruhu riyah, ditiup, diterpa oleh angin. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Sesungguhnya di dalam yang semua itu terdapat peringatan bagi ulul albab. Siapa ulul albab? Kembali ke Ali Imran 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun. Ulul albab itu adalah orang yang selalu zikir dan fikir. Menajamkan potensi zikir dan fikirnya. Itu ulul albab. Yang memiliki akal dan pikiran yang jernih, hati yang jernih. Ulul albab, dari kata lub artinya inti, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu itu dari esensinya, dari intinya, bukan tidak tertipu dengan penampakan luar, casing zahir. Itu ulul albab. Sehingga melihat dunia ini, dia tidak melihat dunia sebagai casing zahirnya, dia melihat hakikatnya. Itu namanya ulul albab. Dari kata lubbun, ulul albab orang yang memiliki inti dari segala masalah. Maka kemudian di ayat berikutnya, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya ya, dari Tuhannya? Maksudnya apakah sama orang itu dengan orang yang hatinya membeku, naudzubillah, yang tidak tercerahkan kepada Islam, ya, kepada agama Allah setelah mereka merenung tentang Sang Pencipta ini? Fa huwa ala nur rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka kecelakaanlah bagi qasiyati qulubuhum, bagi orang yang keras apa hati mereka, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah, ya, keras untuk zikir, tidak mempan pada zikir pada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin wal iyadu billah. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tidakkah kamu memperhatikan ya Muhammad, ya, semua itu tadi. Apa man syarallahu sadrul Islam, ya, tidakkah kamu memperhatikan orang yang apakah orang yang sama, ya, orang yang dilapangkan dadanya untuk menerima Islam, apakah sama dengan orang yang membatu hatinya? Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, dari riwayat diriwayatkan oleh dari Imam Baghawi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala ta'ala Rasulullah SAW. Rasul pernah membaca ayat ini. Rasul membacakan ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Lalu sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, kaifan syirahu sadrih?" Ya Rasulullah, bagaimana caranya terlapangkan hatinya? Yang dimaksud terlapangkan hatinya orang itu, ya. Maka Rasul mengatakan, idza dakhala nurul qalba insyaraha wan fasah. Kalau nur itu sudah masuk ke dalam kalbu seseorang, maka kalbu itu akan insyaraha, terlapangkan dan terluaskan hati itu dengan nur tadi. Maka kami tanya lagi, ya Rasulullah, fama alamatu dzalik? Apa tandanya orang yang sudah masuk nur itu pada hatinya? Qala al-inabatu ila daril khulud. Dia terus kembali kepada negeri akhirat, terus ingatannya kepada akhiratnya, kepada daril khulud, rumah kekekalan. Wa tajafi an daril ghurur, dan menjauh dari darul ghurur, rumah yang penuh tipuan, itu dunia. Wa ta'ahubu lil maut. Tanda ketiga dari orang yang masuk nur itu adalah ta'ahub lil maut, bersiap-siap untuk kematian, qabla nuzulih, sebelum datangnya kematian. Itulah orang-orang yang disebut dalam hadis yang lain sebagai al-kayyis, orang yang cerdas, sungguh-sungguh cerdas. Itu orangnya, ya, dhahaba bi syarafid dunya
khairil dunya wa syarril akhirah. Mereka memborong kebaikan di dunia dan kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang min ahlin nur. Amin ya rabbal alamin. Sebab faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang Allah tidak jadikan bagi hatinya nur, dia tidak akan punya nur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian maka celaka orang yang wail, bagi orang yang keras hatinya. Waliyadzubillah. Orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu yang dicabut darinya rahmat. Nauzubillah. Dari hatinya dicabut rahmat kasih sayang. Itulah ulaika fi dhalalin mubin, itulah orang yang berada pada kesesatan yang nyata. Maka iya, an-inaba ila daril khulud. Yang pertama, yang kedua, ya, at-tajafi an daril ghurur, menjauh dari rumah yang penuh tipuan, itu dunia. Baru yang ketiga, isti'dad, ta'ahub lil maut, bersiap-siap untuk kematian sebelum datangnya kematian. Itu 3 orang ciri orang yang sudah masuk nur. Dan kata para ahli thariq, ahli tasawuf, mengatakan paling tidak orang yang kalau sudah daim daripada wirid, maka datang warid. Salah satu waridnya itu tadi. Dia merasa hakikat dunia ini, dia merasa ini sebagai satu yang tipuan. Dia kepingin untuk merebut akhirat. Itu salah satu buah daripada warid yang Allah berikan pada orang ini. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Kemudian ya, rujuk bi salam Allah subhanahu ya. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah itu yang maha mencukupi akan hambanya? Iyanya Summa Yaliju Yahiju yaibas, kering. Ya, haja yahiju makna asalnya itu binasa. Haij itu tumbang. Maksudnya kering sehingga diterpa angin. Hashiman dalam bahasa lain di kahfi itu hashiman tadruhu riyah. Hashim yakni remuk. Tadruhu riyah. Yo, aku sing duwe bahasa. Punya bahasa dari sononya udah begitu. Nar itu dianggap muannas. Ya kan? Apalagi bumi, ard itu idza zulzilatil ardu, bukan zulzilal ardu. Muannas ardu itu. Sama itu dianggap muannas. Itu dari sononya. Kok bisa muannas? Dari sononya. Ya. Allahu a'lam.